Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas salah satu berita yang sebenarnya mengiris hati Bapak Ibu ya, untuk rekan-rekan pendidik Indonesia karena fakta per hari ini Bapak Ibu, 42% ternyata korban dari pinjaman online adalah dari kalangan guru. Ini fakta Bapak Ibu, kita cek faktanya. Ini dari berbagai media mengangkat ini, salah satunya dari CNBC. OJK ungkap alasan banyak guru jadi korban pinjol, kemudian dari Detik juga, OJK, korban pinjol ilegal paling banyak, guru dan ibu rumah tangga, kemudian dari Republika, ironis korban pinjol ilegal paling banyak adalah guru. Ini semua media-media nasional dan ini valid informasinya. Kita akan mendalami informasi ini dari salah satu media nasional juga, ini media RRI ya, Radio Republik Indonesia, ya RRI tapi dalam bentuk website ya. Dalam berita disebutkan bahwa terkuak pula bahwa berdasarkan survei pengaduan entitas ilegal maupun non-ilegal yang diperoleh OJK, mayoritas 42% dari kalangan guru Bapak Ibu. Ini dari pengaduan pinjaman online ya. 42% dari kalangan guru, 21% korban PHK, 17% ibu rumah tangga, 9% karyawan, 4% pedagang, 3% pelajar. Bahkan ada pelajar Bapak Ibu, dari kalangan pelajar angkanya 3% dan sisanya pekerjaan lainnya. Ini berdasarkan survei independen Bapak Ibu. Ini tentu bikin sedih ya informasi ini karena entah mengapa 42% ini hampir setengahnya dari korban pinjol adalah guru Bapak Ibu. Tentu ini akan relevan dengan kesejahteraan guru ya. Kalau guru sejahtera tidak akan pakai pinjol tentunya. Nah, ternyata hal ini ada angin segar, setidaknya ini menjadi harapan bersama karena hal ini disoroti oleh salah satu anggota DPR RI terpilih Bapak Ibu dari Partai PKS yang baru-baru dilantik, Pak Gamal. Beliau menyoroti ini terkait kesejahteraan guru, bahkan mengangkat angka 42% dari pinjol ini Bapak Ibu. Disimak, kami akan sampaikan informasinya. Kita lanjut pembahasan terkait ini Bapak Ibu. Dan yang paling fatal adalah soal kesejahteraan guru-guru kita hari ini. Bayangkan laporan dari Rise No Limit, 42% masyarakat yang terjerat pinjol adalah guru. Bahkan di survei lain disampaikan 42,4% ya masyarakat kita, guru kita itu berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah ya, bahkan guru honorer ya, 1 di antara 5 guru honorer itu penghasilannya masih di bawah 500 ribu. Lalu dan berbagai masalah pendidikan lainnya ya. Oleh karena itu kita perlu satu redefinisi, realokasi terkait dengan anggaran pendidikan kita, karena banyak sekali penggunaan anggaran pendidikan yang tidak tepat ya di berbagai kementerian lembaga, termasuk ada pedoman yang tegas dalam anggaran pendidikan kita, dan kita harus fokus tadi membangun SDM. Dan yang paling fatal adalah soal kesejahteraan guru-guru kita hari ini. Bayangkan laporan dari Rise No Limit, 42% masyarakat yang terjerat pinjol adalah guru. Bahkan di survei lain disampaikan 42,4% ya masyarakat kita, guru kita itu berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah ya, bahkan guru honorer ya, 1 di antara 5 guru honorer itu penghasilannya masih di bawah 500 ribu. Lalu dan berbagai masalah pendidikan lainnya ya. Oleh karena itu kita perlu satu redefinisi, realokasi terkait dengan anggaran pendidikan kita, karena banyak sekali penggunaan anggaran pendidikan yang tidak tepat ya di berbagai kementerian lembaga, termasuk ada pedoman yang tegas dalam anggaran pendidikan kita, dan kita harus fokus tadi membangun SDM. Dan yang paling fatal adalah soal kesejahteraan guru-guru kita hari ini. Bayangkan laporan dari Rise No Limit, 42% masyarakat yang terjerat pinjol adalah guru. Bahkan di survei lain disampaikan 42,4% ya masyarakat kita, guru kita itu berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah ya, bahkan guru honorer ya, 1 di antara 5 guru honorer itu penghasilannya masih di bawah 500 ribu. Lalu dan berbagai masalah pendidikan lainnya ya. Oleh karena itu kita perlu satu redefinisi, realokasi terkait dengan anggaran pendidikan kita, karena banyak sekali penggunaan anggaran pendidikan yang tidak tepat ya di berbagai kementerian lembaga, termasuk ada pedoman yang tegas dalam anggaran pendidikan kita, dan kita harus fokus tadi membangun SDM. Kalau kita lihat di Wikipedia, beliau adalah
Nama lengkapnya Gamal Albin Said. Ya, lengkapnya Dr. Gamal Albin Said M. Biomed. Lahir 1989, jadi masih sangat muda. Beliau adalah seorang dokter, inovator kesehatan, wirausahawan sosial, dan juga inspirator kebanggaan Indonesia. Saat ini beliau sebagai anggota DPR RI yang terpilih Bapak Ibu dari partai PKS ya, partai PKS. Salah satu yang menarik ya, di sini ada salah satu berita dari fraksi PKS ID. Judul beritanya seperti ini, skor PISA terendah, Dr. Gamal menyampaikan kita juga akan benahi kesejahteraan guru. Ini menarik nih. Topiknya adalah skor PISA, tapi justru Dr. Gamal mau fokus menyorot pada pembenahan kesejahteraan guru. Nah, kita baca isinya beritanya. Anggota DPR RI 2024-2009, fraksi PKS Gamal Albin Said menyoroti skor PISA Indonesia yang menurutnya terendah sepanjang sejarah. Berdasarkan data, literasi anak-anak Indonesia bahkan bertengger di peringkat 2 dari bawah melalui laporan dari Central Connected State University. Pertama, saya ingin menjadikan DPR sebagai lembaga yang impactful. Jadi sebagai anggota DPR, don't try to impress people but focus to impact people. Nah, jelas Gamal, sebelum pelantikan DPR RI 2429 di Kompleks Parlemen Jakarta. Gamal memiliki kedekatan isu terkait pendidikan juga kesejahteraan guru. Kata ia, 42% guru di seluruh Indonesia terjerat pinjaman online. Bahkan 40% berpenghasilan di bawah 2 juta. Oleh karena itu, kata Pak Gamal, saya ingin membangun pendidikan kita, memastikan akses pendidikan, kesejahteraan guru bisa terjadi dengan baik dan kualitas pendidikan kita bisa meningkat secara signifikan. Dan kalau kita lihat track recordnya ini ya, dari Pak Gamal ini, Pak Dr. Gamal ini memang concern ya terhadap kesejahteraan guru ini dalam salah satu media sosial resminya. Media sosialnya seperti ini judulnya, Krisis Kesejahteraan Guru. Hari Sabtu kemarin, kata Pak Gamal ya, dalam postingannya kita baca, saya diundang ke salah satu sekolah di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Selesai memberikan inspirasi untuk siswa, wali murid, Bapak Ibu guru, saya mendengarkan aspirasi dari Bapak Ibu guru terkait kesejahteraan guru. Ya, beliau menyajikan beberapa data di sini Bapak Ibu ya, dalam bentuk persentase. Nah, di sini yang kita sorot, untuk membangun pendidikan Indonesia, pemerintah perlu melihat 4 aspek, yaitu kebijakan, sistem, alat ukur, dan guru. Guru adalah ujung tombak dalam menghadirkan proses belajar mengajar yang berkualitas. Untuk dapat menjalankan proses belajar mengajar yang efektif, pemerintah harus mendukung kesejahteraan dan kualitas guru. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu gebrakan dari Dr. Gamal. Bisa jadi kalau dia berada di Komisi 10 yang connect dengan Kementerian Pendidikan atau di komisi-komisi lain. Yang pasti kita berharap Pak Dr. Gamal dan Bapak Ibu Dewan yang lain di DPR RI yang baru-baru dilantik fokus concern pada salah satunya kesejahteraan guru ke depan, karena ini memang menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, Bapak Ibu.